Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurfaizah, NPM 201010200877, dan teman saya Fian Daliatman Saleh, NPM 201010200906. Kami adalah kelompok dari website e-katalog yang dimana presentasi ini dipersiapkan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan membahas tentang e-katalog. Selanjutnya, e-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah atau LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai salah satu aplikasi yang menjadi titik tumpu dalam sistem pengadaan pemerintah. E-katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas atau pelayanan informasi pada halaman e-katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status kontrak katalog bagi penyedia. Jadi rumusan masalah di sini adalah berdasarkan faktor-faktor yang telah kami uraikan di atas, kami akan menguraikan analisis terhadap situs marketplace tentang e-katalog. Jadi sejarah e-katalog adalah sebelum adanya e-katalog, semua badan usaha berlomba merancang katalog manual yang menarik untuk memasarkan produk atau jasanya. Katalog dicetak dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ada yang dicetak seperti lembaran biasa atau dicetak seperti majalah. Namun sayangnya pengguna katalog terkadang tidak tepat sasaran. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan pemerintah, e-katalog bertujuan untuk mendorong organisasi pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik menyebutkan bahwa e-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai macam informasi berupa daftar, jenis spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia atau SNI, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang dan jasa. E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal yang meliputi barang dan jasa lainnya. Sistem penjualan e-katalog yaitu sistem penjualan dari B2G atau Business to Government, di mana target pemasaran mereka adalah pemerintahan. Business to Government atau B2G sering disebut sebagai Business to Administrasi atau B2A, merupakan model bisnis yang menjual produk layanan informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Model bisnis ini memiliki kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender mengenai pengadaan barang atau jasa tertentu yang mungkin dibutuhkan untuk proyek pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas tentang usability, fleksibilitas, user experience, dan user interface dari website e-katalog. Yang pertama ada usability. Di dalam website e-katalog, usability merupakan penyuntikan sedikit HAM ke dalam human computer interaction. Jadi kita menghargai seseorang atau manusia dan kemanusiaannya. User lebih mungkin menyelesaikan tujuannya dengan baik. Usability dalam e-katalog menilainya lewat efektivitas, efisiensi, dan engagement. Fleksibilitas e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelolaan hanya melakukan login dan melakukan transaksi melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id. Selanjutnya ada user experience. Salah satu hal yang
User experience adalah salah satu hal yang mempengaruhi user experience adalah user flow. Jadi user flow ini bisa telah ditetapkan oleh desainer, tetapi tidak memungkinkan adanya perbedaan user flow saat aplikasi digunakan oleh pengguna lain. Yang terakhir ada user interface atau UI. Dalam e-katalog adalah desain antarmuka yang berfokus pada keindahan suatu tampilan, misalnya dengan menentukan desainer dari layout dan logo, melakukan pemilihan warna yang tepat, dan melakukan hal-hal lainnya yang dapat membuat tampilan website atau aplikasi menjadi lebih menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa website e-katalog. Analisa website e-katalog yang pertama ada nama dan logo. E-katalog adalah nama yang dibuat untuk menyesuaikan desain isi website yang ada di dalamnya. E-katalog berawal dari kata katalog yang berisi list dan foto barang untuk ditawarkan kepada customer, khususnya bagian pemerintahan. Yang kedua ada desain website. Halaman awal dari e-katalog adalah halaman yang menawarkan beberapa pilihan, yaitu ada pilihan e-katalog lokal, UMKM, TKDN, dan lainnya. Yang ketiga ada sistem menu. E-katalog memiliki sistem menu tarik, di mana sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga membentuk semacam hierarki pilihan. Pada hierarki paling tinggi pilihan ini disebut dengan pilihan submenu. Yang keempat ada icon dan simbol. E-katalog juga menggunakan dialog berbasis icon, yaitu ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu di dalam e-katalog. Yang terakhir ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika penggunaan melakukan suatu aktivitas, seperti kotak dialog, tombol list box, combo box, scroll, dan lainnya. Pada web e-katalog juga banyak terdapat interaksi berbasis grafis, contohnya kotak dialog, combo box, dan search box. Konsep penulisan dalam website. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan sedikit bercampur, di mana masih ada kata dalam bahasa Inggris yaitu pre-order dan chat. Seharusnya memakai kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan font. Untuk penggunaan font sendiri, keyword yang penting harus lebih ditekankan atau dicetak tebal atau besar supaya pengunjung bisa tahu dan mengerti. Tapi secara keseluruhan, penggunaan font dari bentuk model, ukuran, warna, dan lain-lain sudah sangat bagus dan jelas. Yang ketiga ada konten. Sebuah website harus mempunyai konten yang unik dan juga original sebagai pembeda web satu dan web lainnya, agar tidak ada seperti plagiat dalam Google. E-katalog mempunyai konten yang sedikit kaku sehingga konten sedikit terlihat tidak menarik di mata user. Yang keempat ada desain website halaman menu. Halaman menu sedikit berantakan dan tidak beraturan untuk tata letaknya, dan juga tampilan terlihat lebih kaku. Tidak ada permainan warna dalam website ini. Tetapi overall dalam website e-katalog semuanya cukup bagus dan cukup jelas. Saat ini kita akan membahas tentang kategori dalam e-katalog. Kategori tersebut merupakan keperluan yang biasa dicari oleh pengguna di dalam pemerintahan. Kategorinya yaitu ada nasional, kategori lokal, kategori OMKK, inovasi, dan TKDN. Selanjutnya membahas faktor-faktor kualitas program yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Evian Daliatman Saleh. Cek. Oke. Jadi faktor-faktor kualitas program, yang pertama itu ada user friendly. Website ini sudah sangat bagus, simple, dan mudah untuk dimengerti. Biasanya kita menyebutnya user friendly. Jadi maksud user friendly ini adalah sangat mudah
dipahami dan sangat mudah digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna ini si website ini bisa atau mudah digunakan oleh pengguna atau pengunjung dari website tersebut. Tujuannya user friendly ini adalah mempermudah semua orang untuk memperoleh sesuatu atau barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada testability, pengujian terhadap jalannya proses pembelian barang yang ada di website e-katalog. Fungsi terkaitnya adalah melakukan pemesanan barang, metode pembayaran, dan cetak pesanan. Kemudian ada probability. Website e-katalog ini bisa berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara software dengan perangkat sistem operasi yang berbeda-beda. Jadi dari Windows ke Android tanpa mengurangi fitur-fitur yang ada pada website e-katalog. Cepat dan tepat, program ini didesain sedemikian rupa untuk bisa mencari barang yang diinginkan secara cepat dan tepat sesuai dengan yang diinginkan para pengunjung. Kemudian ada integrity aspek yang menjamin bahwa bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Itu untuk menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity tadi. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke, jadi kesimpulannya e-katalog ini adalah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan e-katalog akan lebih terbuka, transparan, dan efisien dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadaan barang atau jasa ke pemerintah. Sebagai contohnya, untuk pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah yang melakukan pembelian melalui e-katalog dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Terima kasih.